Di ayat ke-14-nya, innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Toha, sesungguhnya tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi sukar bagi manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Umar bin Khattab yang paham dengan bahasa Arab dan yang dirahmati Allah, ketika mendengar ini ayat 1 sampai 14 ini bergetar di Umar. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'anim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa lil mu'allimina wa li masyayikhina wa liman yu'allimuna wa kana harfan wahida. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, hari Kamis kelima, ini mestinya bukan saya. Kamis kelima ini tidak tahu saya jadwalnya siapa. Tapi saya khawatir Kamis pertama saya tidak bisa hadir, saya maju Kamis pertama. Bapak dan Ibu yang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang mulham, yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang turun atas usulan dari Umar bin Khattab. Tapi kali ini kita akan tidak membahas itu. Kali ini kita akan membahas masuk Islamnya Umar bin Khattab dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sudah menjadi khalifah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah, maka termasuk orang yang sangat benci kepada Islam. Bahkan Umar bin Khattab aziman ala qatli Rasulullah. Umar bin Khattab itu sangat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasadafahu rajulun fi tariqihi mu'liman iyyahu anna ukhtahu qad aslamat. Tapi ketika Umar bin Khattab itu ingin membunuh Nabi dan kemudian di jalan ditanya oleh seseorang, dan ketika dia ditanya, mau mana? Saya mau membunuh orang yang merusak persaudaraan kita. Saya akan membunuh orang yang telah menghancurkan peradaban kita dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar keluar dengan daftar terus menuju Darul Arqam, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkumpul dengan para sahabat, melihat mukanya yang beringas, mata yang nangar, maka orang sudah bisa menduga dan menyangka tentu akan terjadi pembunuhan. Nah, karena itu di tengah jalan menuju ke Baitul Arqam, maka ditanya oleh Nu'aim bin Abdullah, ya Umar, ila aina tabda, kemana kau akan pergi? Maka Umar bilang, mau membunuh itu si murtad. Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang kita dan teman kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Maka kata Mu'ayyid bin Abdullah, Umar, tidak salah kau? Salah Umar? Kata Umar, salah kenapa?
Muhammad SAW. Jadi duet ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin mencegah Umar, tapi dengan satu pertanyaan, masa kamu mau bunuh Muhammad? Oh, adikku sudah mengikuti Muhammad. Nah, karena itu maka kemudian Umar marah, Umar mangkel, Umar marah kepada adiknya, bagaimana aku mau bunuh musuhku sementara adikku sudah masuk Islam. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Umar mengurungkan niatnya, dan Umar kemudian mendatangi rumah adiknya yang bernama Fatimah. Ketika sudah sampai di rumahnya Fatimah, maka diketuplah pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, siapa di luar? Memang rumah orang-orang Arab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah tidak seperti rumah kita ya, ada jendela, kelihatan. Sana itu semuanya tertutup. Nah, kotak-kotak tertutup. Jadi kalau ada yang tertutup, nggak tahu kita. Kecuali cuma lubang kecil kayak kita di hotel itu. Nah, siapa di luar? Umar mendengar suara saja sahabat Habbar bin Aus sudah lari di belakang pintu. Ada Fatimah yang sedang melakukan mushaf, lembar tulisan Al-Quran itu menyembunyikan suruf di belakang bajunya. Umar masuk, kemudian ketemu dengan adiknya, kemudian ditanya, apa benar kamu masuk Islam? Iya. Apa benar kamu mengikuti Muhammad? Iya. Maka kemudian marah Umar dan ditampar adiknya tersebut. Ditampar, termasuk suami adiknya juga ditampar. Nah, ketika itu Fatimah ingin menyembunyikan lembaran Al-Quran supaya tidak diketahui Umar di belakang bajunya. Tapi ketika itu maka tersebut dan muncul kelihatan, kemudian ditanya oleh Umar, apa itu? Ini adalah suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian Umar memerintahkan, berikan kepadaku. Tidak, ini tidak boleh dipegang oleh semua orang kecuali orang yang suci. Mandilah kamu kalau kamu mau makan ini. Nah, kalau dari Umar semakin marah. Akhirnya kemudian melihat adiknya yang dipukuli tapi tetap mempertahankan tidak boleh melihat itu, maka akhirnya adiknya pun Umar pun memerintahkan adiknya untuk membacanya. Nah, ketika dibaca Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata yang ada di dalam lembaran itu adalah surah Toha ayat 1 sampai 14. Qala ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat ke-14-nya, innani anallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Toha, sesungguhnya tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi sukar bagi manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Umar bin Khattab yang paham dengan bahasa Arab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mendengar ini ayat 1 sampai 14 ini bergetar di Umar. Ini gak main-main, ini bukan perkataan orang. Ini bukan perkataan, ini perkataan yang luar biasa. Mana mungkin aku menyakiti orang yang menyampaikan perkataan ini? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membaca ayat ini gemetar tangannya, dan dalam hati Umar, ini tidak main-main, belum pernah saya membaca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, maka tergetar jiwanya. Kemudian dia tanya kepada adiknya, hai Fatimah, beritahu aku mana keberadaan Muhammad. Kemudian adiknya mengatakan, saya tidak akan memberitahukan kamu di mana, kata Umar lagi. Saya tidak akan memberitahukan tahukan kepada kamu, kata Fatimah. Lebih baik kamu membunuh saya kalau memang maksudmu
Kemudian karena Umar berjanji tidak akan mencelakai Muhammad, maka saat ini mengatakan Nabi Muhammad berada di Darul Arqam. Darul Arqam ini adalah rumah daripada Arqam bin Abu Arqam yang kemudian sekarang menjadi tradisi. Jika ada pembinaan atau pembelian, maka diambil dengan Darul Arqam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Umar sampai di rumahnya Arqam bin Al-Arqam, maka ketika Umar mengetuk pintu dan orang-orang yang di Darul Arqam itu semuanya geger. Ini pasti bencana besar di tapi bagi kita Nabi kemudian menenangkan, tidak, tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Hamzah yang saat itu berada di rumah itu kemudian mengatakan, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya tidak baik saya paling depan. Kemudian dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk, kemudian langsung merangkul baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkat doa Nabi. Doa Nabi selalu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaroini. Ya Allah, muliakan, tinggikan Islam itu dengan salah satu di antara dua umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab, ternyata Allah mengijabahi yaitu Umar bin Khattab dan masuk Islam. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Nah, jadi kalau ada orang yang memuji Islam, dia didoakan, karena boleh jadi dia nanti yang akan memperjuangkan Islam. Maka kita nggak boleh suudonnya, kita nggak boleh kemudian negatif tinggi terhadap orang, apalagi ketika melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Tapi orang harus suudon dan harus kemudian berbaik sangka dan kemudian membeningkan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri suatu hari ketika lewat di sebuah sungai yang ada jembatannya, dia sedang menikmati indahnya sungai, tiba-tiba terganggu oleh pemandangan dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan duduk di pinggir sungai. Kemudian di sampingnya itu ada botol khamar. Maka dalam hati Hasan Basri saat itu, Hasan Basri mengatakan, alangkah hinanya orang ini maksiat kepada Allah. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pemuda ini yang disuruh oleh Hasan Basri, kemudian dia melompat ke sungai. Ternyata ada kapal ada perahu yang terbelah. Kemudian dia masuk ke sungai, kemudian diselamatkan satu orang. Dia masuk ke sungai, selamatkan dua orang. Dia masuk ke sungai sampai dia bisa menyelamatkan 6 orang. Nah, ketika itu Hasan Basri melihat, maka Hasan Basri mendatangkannya. Dan ketika itu karena sudah kelelahan pemuda itu, maka pemuda itu mengatakan, wahai Tuhan yang mulia, Allah selamatkan orang ke-7. Aku sudah tidak punya tenaga. Kemudian Hasan Basri pun masuk sungai dan kemudian ternyata orang yang ke-7 tadi sudah meninggal. Wahai Tuhan, tahukah siapa orang yang ke-7 itu? Orang yang ke-7 itu adalah ibu saya. Nah, kemudian Hasan Basri merasa salah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah yang telah suudzon kepada orang. Nah, maka kita tidak boleh suudzon kepada orangnya. Meskipun botol ini bukan milikku, tapi ada orang sebelumku yang ada di sini. Nah, kemudian Hasan Basri mengatakan, wahai pemuda,
tolong selamatkan jiwaku, tolong selamatkan jiwaku, kami telah sekutu kepadamu. Maka kemudian pemuda itu mengatakan, ya Allah, ampunilah orang ini. Nah, berarti yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh suudzon ketika melihat orang itu mungkin dalam pandangan kita maksiat dan sebagainya, boleh jadi orang itu lebih baik daripada kita. Berarti yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika suasana di Madinah mencekam, suasana di Mekah mencekam, ibadah sudah tidak nikmat lagi, penyiksaan yang sekarang dialami oleh sahabat, maka Allah perintahkan hijrah. Sahabat-sahabat semuanya hijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Mereka hijrah pergi di malam hari sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui dari tangkap. Tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hijrah secara terang-terangan dan siang hari, bahkan mengumumkan bahwasanya saya akan hijrah. Hajar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Makkah al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah alanan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu hijrah dari Makkah ke Madinah alanan secara terang-terangan. In kharaja ila al-Ka'batil Musyarrafah, beliau keluar ke Ka'bah, fatafa biha sab'an, kemudian tawaf 7 kali, wa shalla rak'ataini indal maqam, kemudian salat 2 rakaat di makam Ibrahim, thumma dawa al-musyrikina wa huwa yahmilu sayfahu wa qawsahu wa sihabahu. Kemudian dia bergerak mendatangi orang-orang yang ada di situ dan sambil membawa pedangnya, membawa anak-anaknya, dan mengatakan kepada mereka, syahadil wujuh la yawallahu illa hadha al-ma'atis man arada an tatakkalahu ummuhu wa yutimma waladuhu wa turabila zawjatahu fayuqabilni wara'a hadal wadi. Wajah-wajah celaka Allah akan menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah melaksanakan perintah Rasulullah. Ini tantangan yang mana? Barang siapa yang ingin dilakoni oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, maka adalah ia menemuiku di balik lembah ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hijrah ini menunjukkan keberanian Umar. Jadi PD-nya luar biasa. Kalau pengen istrimu janda, anak yatim, ini kan luar biasa. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tetapi falam yalhaq bihi ahadun siwa majmu'ah minal mustadafin, tapi tidak ada yang menemui satu orang pun kecuali kelompok orang-orang yang lemah yang menunjukkan mereka ke jalan menuju ke Madinah. Jadi nggak ada yang berani, karena mereka tahu siapa Umar bin Khattab. Inilah pentingnya kuwatu al-badan, kekuatan fisik ketika digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka ini adalah luar biasa. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab ini sangat perhatian sekali kepada rakyatnya. Hampir setiap hari Umar bin Khattab itu keluar malam untuk pertama hirosah, melakukan penjagaan terhadap umat Islam. Yang kedua adalah belusukan, menyelidiki kondisi umat Islam langsung dari rumah ke rumah. Karena Umar bin Khattab syadidul ihtimam bil ra'iyah, Umar bin Khattab sangat perhatian kepada rakyatnya. Bi khaitsu yakhruju lailan yatafaqqadu ahwalahu, setiap malam itu keluar yatafaqqadu ahwalahu, memeriksa untuk memastikan kondisi rakyatnya. Wa mimma warada fi ihtimami bil ra'iyah annahu kharaja fi lailah fawajida imra'atan atahal makhab wa laysa indaha man yusa'iduha. Nah, Bapak dan Ibu,
Umar muhdiran zawjatahu Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib wa hamilan ala dhahri ta'am. Kemudian Umar langsung balik ke rumahnya. Umar kemudian bangunkan istrinya, yaitu Ummu Kulthum anaknya Ali. Bangun, ayo kita ke rumah seorang yang tua renta, malam ini belum makan. Kemudian sambil membawa makanan, dipikul sendiri di punggungnya, dan kemudian keduanya sampai di rumah itu, maka kemudian keduanya masak, Umar dan istrinya masak, kemudian diberikan kepada orang yang tua tadi. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah, faqama biha yalzamu lil musa'adah duna ayya'lam ahlal bait annahu amirul mu'minin. Keduanya langsung membantu orang itu tanpa kemudian mengatakan aku ini orang. Duna ayya'lam ahlal bait, orang yang di rumah itu nggak tahu bahwasanya itu adalah Umar dan istri. Nah, jadi Umar itu bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Kalau dalam bahasa kita sepi pamrih, rame kami, tidak butuh pencitraan. Jadi orang-orang yang dibantu nggak perlu tahu siapa yang membantu, tapi ini adalah tugas daripada seorang khalifah, seorang Umar bin Khattab. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah, ini satu malam. Di malam yang lain, kepada ibu yang dirahmati Allah, Umar ini ketemu dengan seorang yang memasak di malam hari, sementara anak-anaknya nangis, wahum yaqul. Kemudian Umar ingin tahu sebenarnya apa yang dimasak, kok nggak matang-matang dari tadi. Dan anaknya kenapa kok nangis? Jadi ternyata ibu itu masak batu. Ibu itu masak batu. Kemudian Umar datang, kemudian ditanya, kenapa kok masak batu? Ini dalam rangka menenangkan anak-anakku. Kalau ibu sudah masak, itu dulu, nanti kalau sudah masak, ibu bangunin. Kemudian mereka tidur. Ketika anak-anaknya sudah tidur, maka kemudian Umar datang dan kemudian mengatakan, sebenarnya apa yang kamu masak? Yang aku masak adalah batu. Ketika mengetahui itu, fantalaqu harbilan yabki, maka kemudian Umar langsung balik sambil menangis. Ya Allah, ini rakyatku ya Allah. Rakyatku nggak makan ya Allah. Wa'ada yahmilu datim wal kemudian balik ke Baitul Mal, dia pikul panggul sendiri ad-daqiq wal-lahm dan daging wa-toha, dan Umar memasak wa-at'ama al-atfal, kemudian memberi makan anak-anak itu wal-yatruhum hatta namu, dan Umar tidak meninggalkan itu, meninggalkan mereka sampai mereka kemudian makan kenyang kemudian tidur. Masya Allah, kepada ibu yang dirahmati Allah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belusukan tiap malam, tidak perlu pencitraan, dan beliau sendiri yang memanggil tadi itu. Ada pengawal bersamanya. Dia kena memanggil wahai khalifati, karena nanti aku yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kamu. Nah, ini bagaimana Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab. Nah, karena setiap malam maka banyak peristiwa. Di antara peristiwa yang lain itu adalah Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Faqadana wa annahu dzata lailatin birah, di malam yang hujan. Karena yang terjauh fil Madinah, Umar jalan-jalan di lorong-lorong Madinah. Fasami'a imra'atan tatlubu min ibnatiha khallatal ma' bil laban. Ibu itu ternyata menjual susu. Maka ibu itu bilang, supaya susunya banyak, campurkan dengan air. Farafadat ibnataha mudakiratan bi anna amirul mu'minin mana 'ala nas. Kemudian anak
mengatakan tidak itu, karena Amirul Mukminin sudah melarang kita untuk mencampur air dan susu, tak boleh kita menipu. Nah, ketika itu maka ibunya mengatakan, "Fatarul," ibunya menjawab, "Bi anna Umar lam yara dzalika fi." Umar tidak akan tahu. Nah, maka ibunya mengatakan, "Fatasallu al-fatar al-adami fi dzalika." Tapi tetap kekeh anaknya tidak mau mencampur susu dengan air. Kemudian mengatakan, "Ingkana Amirul Mukminin la yara." Kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, farabbu Amirul Mukminin ya Tuhan, Tuhannya Amirul Mukminin itu melihat kita. Dan pendengar percakapan itu bahagia banget. Masya Allah, ada ayat seperti ini. Fafariha al-Faruq bima sami'a, maka Umar al-Faruq bahagia dengan ada yang tadi. Balzada an-zawwaja ibnahu Asim min tilkal fatah. Kemudian dia berniat besoknya akan melamar anak ini untuk anaknya Asim. Jadi dinikahkan dengan anaknya Asim bin Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari pernikahan Asim dengan gadis penjual susu ini, maka kemudian nanti dari keturunannya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang-orang yang jujur, bibirnya bagus, maka lahirlah orang-orang yang bagus. Nah, ini karena apa? Dari pencarian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini kemudian yang dirahmati Allah. Nah, Umar terus setiap hari keluar malam belusukan di rumah di Madinah. Ketika itu ada seorang wanita yang bersair, "Ala sabila ila khamrin fa ashrabuha, am hal min sabilin ila nasrihi hijaj." Apakah ada cara untuk memperoleh segelas khamr supaya aku bisa meneduhnya, atau ada jalan supaya bisa bertemu dengan Nasr ibn Hijaz? Ini Umar kaget. Ini di rumah Madinah ada wanita yang sairnya seperti itu. Nah, maka kemudian ditanyakan, misalnya ditanyakan kepada tetangga-tetangga, ini wanita kenapa? Wanita ini ternyata kesemsem sama seorang pemuda yang namanya Nasr bin Hijaz, laki-laki yang sangat tampan. Kemudian Umar bilang, "Cari Nasr bin Hijaz." Dicarilah, kemudian dihadirkan kepada Umar. Ketika dihadirkan kepada Umar, sejarah mengatakan wajah sobah, wajahnya itu seperti pagi hari, wajahnya itu tampan sekali. Nah, kemudian ketika melihat wajahnya tampan, rambutnya yang indah, nah yang membuat wanita yang terfitnah dengan ketampanan laki-laki ini, maka kemudian Umar atas nama menjaga rakyatnya supaya tidak terfitnah dan berlaku baik, maka Umar mengatakan, "Ihlik sya'ra," cukur rambutnya diukur. Fahalaqa sya'rahu fawajadahu ajmal mimma kana. Ketika dicukur ternyata lebih tampan. Lebih tampan. Faqala lahu ta'affam, kalau begitu pakai imamah kamu. Sorbannya Arab loh. Yang ada ikan bilangnya itu imamah ta'affam. Fasara ajmal mimma kana. Ketika pakai imamah lebih ganteng lagi. Nah, ini gimana ini? Maka kemudian Umar mengatakan, "Sataf tabimu an-nisa bimithli hadzal rajul." Maka wanita-wanita ini pasti akan terfitnah dengan orang ini. Karenanya maka Umar memerintahkan, "Irhal ila Basrah," pergilah kamu ke Basrah dan ikutlah jika bisa bila di sana.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kecil seperti itu sangat diperhatikan oleh orang, rakyatnya. Karena apa? Karena semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika di satu malam sampai tengah malam, kemudian Tuhan berada di samping rumah. Di tengah malam ada seorang wanita yang bersayap, taqawwala hadzal lail wa asbabu jawadibu wa laysa ila jambi rajiun ulaibu. Malam-malam begitu panjang dan semakin gelap sisi-sisinya, sementara kekasihku tidak berada di sampingku. Fawallahi laulallah tasya awaqibu laharraka min hadas sarir jawanibu. Demi Allah, seandainya tidak takut akan sikapnya, pasti akan bergerak sisi-sisi ranjang ini. Ini kaget Umar. Jadi kan orang kalau nggak takut Allah, dia akan berzina, kan gitu. Dia akan berzina. Ini ada apa? Nah, kemudian dicari tahu. Besoknya dia tahu kepada tetangganya siapa suaminya orang ini. Ternyata suaminya orang ini adalah seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa bulan tidak pulang. Nah, istrinya ini kangen kan? Istrinya ini kangen kepada suaminya. Nah, karena kangen sama suaminya itu kemudian bersaing seperti itu di malam hari. Seandainya aku tak takut Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ranjang ini akan bergoyang sisi-sisinya. Nah, maksudnya dengan laki-laki lain. Nah, ketika itu maka Umar tahu. Subhanallah, ini aku yang mengirim mereka ke medan jihad. Dan ini yang membuat wanita-wanita yang ingin melakukan maksiat. Maka karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Umar tanya kepada anaknya Hafsah, ya ibnati, mal muddah allati tahtamilu fiha al-mar'ah al-bu'du an zawjiha. Wahai anakku, berapa lama seorang wanita bersabar jauh dari suaminya? Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Hafsah sambil malu-malu, faqat hayaan min abiha, yang menundukkan pandangannya, tidak mau melihat wajah ayahnya karena malu mau menjawabnya. Kemudian ayahnya mengatakan, asintu alaihi antakuli, tolong jawab, ini penting. Nah, kemudian sambil malu-malu mengatakan, ada asyur, 4 bulan. Jadi ini wanita Arab. Wanita Arab itu kalau 4 bulan ditinggal suaminya nggak kuat. Nah, katanya bersaing seperti itu. Ya Allah, kalau nggak takut padamu ya Allah. Nah, ini. Nah, maka kemudian setelah itu Umar memutuskan fahadatu anna rajula la yata'ibu bi imra'atihi akthar min 4 ashhur. Maka diputuskan seorang laki-laki tidak boleh pergi meninggalkan istrinya melebihi 4 bulan. Nah, ini nanti ada fikihnya Umar. Jadi keputusan baru yang diambil oleh Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini juga menjadi keputusan fikih berikutnya. Jadi kapan seorang itu boleh dalam tanda kutip gugat cerai? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kan dikhawatirkan berzina gitu. Nah, kalau di sana dari fikihnya Umar itu 4 bulan. Kalau suaminya sudah tidak berada di rumah 6 bulan, dengan asumsi 1 bulan perjalanan, 1 bulan pulangnya, dan 4 bulan berada di medan jihad, berarti 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak berada di rumahnya, tidak ada kabar, maka seorang istri dalam rangka khauf takut terjatuh ke dalam perbuatan zina boleh minta datang ke pengadilan untuk minta diceraikan dan boleh menikah dengan orang lain.
Nah ini wanita di Arab. Kalau wanita di Indonesia, sing penting kirimannya. Nah, Malaysia orang tahu juga boleh. Nah, yang penting kirimannya adalah terus. Nah, kalau nggak ada kiriman, nggak jelas kabarnya, baru kemudian datang ke pengadilan. Ini suamiku tidak ngasih nafkah, ini suamiku, maka kemudian pengadilan atas nama menjaga hak wanita dan menjaga kemaslahatan, maka kemudian diperbolehkan gugat cerai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini. Nah, di kesempatan yang lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih di malam hari ketika itu bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Dia ngajak Abdurrahman bin Auf, mari kita hari ini kita patroli. Kemudian Abdurrahman bin Auf bareng dengan Umar. Kemudian di satu malam dia mendapati rumah ada anak kecil itu menangis. Kemudian ditanya, kenapa menangis? Anak ini lapar. Kemudian sama Umar dibiarkan, Umar keliling lagi sampai menjelang subuh, balik lagi ke rumah itu, ternyata anak itu masih menangis. Kemudian ditanya, wahai ibu, anta imra'atun su, anti imra'atun su, kamu itu wanita yang buruk. Kenapa kau biarkan anak menangis dari malam sampai menjelang subuh? Maka wanita itu tidak tahu bahwa dia nanya kepada Umar, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jadi Umar begitu kan? Sungguh berdosa Umar, katanya. Sungguh berdosa Umar. Kenapa Umar berdosa? Karena Umar telah memberikan keputusan bahwasanya Umar akan memberikan bagian kepada anak-anak yang sudah disamping. Anak-anak yang sudah disamping. Sementara anak ini belum 2 tahun, tapi karena aku tidak mampu memberikan nafkah dan aku ingin tambahan nafkah, ingin tambahan jatah dari negara, maka aku menyapih anakku sebelum umur 2 tahun. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini urusan stunting, langsung Umar saat itu nangis dan kemudian, ya Allah, ampuni aku ya Allah yang telah membuat keputusan, ya Allah yang membuat ibu itu menyampai anaknya sebelum umur 2 tahun. Sebab kalau sudah disamping, maka dari negara itu akan mendapatkan jatah makan. Jatah makan. Nah, sementara kalau belum disamping, maka yang dikasih makan itu hanya ibunya saja. Tapi kalau anaknya sudah disamping, ibunya dapat, anaknya juga dapat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Umar pulang, Umar bawa makanan dan diberikan orang itu, dan Umar kemudian mengatakan, mulai besok aku putuskan bahwasanya semua anak yang sudah disamping atau belum disamping akan diberikan makan dari Baitul Mal. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah perhatian pemimpin ya, perhatian pemimpin, dan itu langsung tidak pakai laporan orang. Subhanallah. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama setelahnya Ali Zainal Abidin, itu juga seperti itu. Nah, ini diawali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana perhatian Umar kepada rakyatnya, dan keputusan-keputusan yang diambil semuanya berpihak pada rakyat. Nah, karena ini keputusan-keputusan yang harus diputuskan oleh kepala negara. Jadi tidak ada Quran dan Sunnahnya, maksudnya tidak ada, tapi adalah kebijakan kepala negara. Nah, seperti pada saat Abu Bakar, maka Abu Bakar memberikan kebijakan bahwasanya semuanya dibagi rata. Jadi kalau ada perang dapat ghanimah, maka ahli bait dapat, ini dapat, semuanya dibagi rata. Di zaman Umar dirubah.
yang awal-awal masuk Islam keluarga Nabi ini dapat lebih banyak kan gitu, dirubah ke Umar. Tapi di akhir hayat Umar kemudian menarik dan kemudian mengikuti Abu Bakar dibagi rata-rata. Nah karena semuanya untuk maslahat untuk rakyat. Kalau pada itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa kisah Umar bin Khattab yang luar biasa, dan insya Allah nanti kita akan bahas terkait dengan fikih Umar, fikih bukan fikih baru, tapi fikih yang tidak ada dalam atau istilah-istilah Umar yang dijadikan sebagai sumber hukum. Salah satu contoh bahwa yang dirahmati Allah, kalau kita baca kitab zakat, maka kita tidak akan menemukan bahwasanya kuda itu wajib dizakati. Karena ada unta, sapi, kambing. Tapi di zamannya Umar menetapkan kuda dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena saat itu kuda itu harganya 5 kali lipat daripada harga unta. Nah kalau unta sudah dizakati, kenapa kuda kok dizakati? Karena sangat mahal. Maka pada zamannya Umar, kuda itu dikenakan zakat karena harganya 5 kali lipat dari harga unta. Nah kemudian ibu yang dirahmati Allah, ini istilah-istilah yang dilakukan oleh Umar, dan itu juga menjadi khazanah kaya dan diambil oleh para fuqaha untuk bisa menjadi sumber hukum, karena termasuk pendapat sahabi al-mulham, sahabi yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan fikih Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.